Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara install aplikasi Gcam di HP Samsung Galaxy S8 Plus, yang dimana chipsetnya itu Exynos ya teman-teman, bukan Snapdragon. Dan seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk menginstal aplikasi Gcam ini, apalagi yang untuk chipsetnya Exynos, mudah gampang ya teman-teman. Karena sudah saya coba download aplikasi berbagai macam Gcam, itu hasilnya tidak ada yang pas. Mulai dari foreclose, terus blank hitam, blank putih, blank hijau, dan masih banyak lagi. Nah, di HP ini keadaannya itu masih original bawaan pabrik, dalam arti itu belum saya root teman-teman. Dan untuk versi Androidnya sendiri ini masih versi Android 9 ataupun PIE. Maka dari itu di sini saya akan share aplikasi Gcam yang cocok untuk Samsung Galaxy S8 Plus chipset Exynos. Dan mungkin buat kalian yang dimana chipsetnya itu Exynos juga, bisa coba lakukan cara yang ada di video ini. Maka dari itu simak aja videonya sampai habis ya teman-teman, supaya kalian tidak salah paham dalam cara penanganannya. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi Gcam terlebih dahulu. Nah, ini tampilan dari awal dari aplikasi Gcamnya ya teman-teman. Di sini kita bisa klik bagian lainnya. Kemudian kita bisa klik bagian setelan. Dan perhatikan untuk setelan-setelan yang saya set di aplikasi Gcam ini ya teman-teman. Mulai dari bagian atas, DOM Dev Data kalian bisa enable saja ya. Ini kan disable, kalian bisa enable. Kemudian Lens Shading Tuning, kalian pilih yang S10 Plus ya, ini kalian pilih S10 Plus. Kemudian untuk bagian kamera depannya atau lens shading front, kalian tetap samakan saja, pilih yang S10 Plus. Dan untuk bagian yang ketiga, keempat, kalian off kan saja. Selanjutnya kita kembali. Kemudian untuk bagian yang kedua atau lid, kalian pilih yang Google saja. Untuk HDR Plus ini kalian pilih yang angka 100% ya teman-teman. Kemudian metering mode kalian pilih yang controlled by Gcam. Kemudian untuk bagian HDR with balance back atau belakang kalian enable ya. Jika belum, kalian enable dan kalian pastikan semuanya itu 100%. Kembali lagi, dan untuk HDR plus balance front di sini kalian tidak usah enable ya teman-teman, kalian disable saja. Ini tidak saya enable. Kemudian kalian bisa back lagi. Nah, untuk bagian enable sabre for snap only, ini hanya untuk Snapdragon ya teman-teman, karena ini chipsetnya Exynos, jadi kalian disable saja. Scroll ke bawah, di sini kalian bisa centang ya, mulai dari custom lip edit, kalian centang saja. Terus auto which balance kalian centang lagi. Terus temporal binning toggle kalian centang lagi. Kemudian kalian scroll lagi ke bawah, dan untuk yang bagian tone map mode kalian pilih yang high quality. Ini mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya masih kurang ini ya teman-teman, saya nggak bisa bacanya sebenarnya. Selanjutnya untuk HDR parameter kalian bisa pilih yang 15. Kemudian yang bagian ini ya, min ISO limited by, kalian pilih yang 1/10 second. Kemudian correction next shade kalian pilih yang bagian 1/4 second. Nah, kemudian untuk bagian yang exposure compensation, kemudian untuk bagian ekspor yang ini kalian pilih bagian yang plus 0.6. Jika seumpama di keadaan pagi ataupun siang hari yang dimana cahayanya itu terang, kalian bisa menguranginya ya teman-teman, mungkin di bagian 04 ataupun 02. Tapi jika di keadaan malam kalian bisa menggunakan 06 ataupun 08. Tapi di sini saya menggunakan 06. Selanjutnya untuk bagian remove the ISO, di sini saya tidak enable ya teman-teman, jadi tidak saya centang maksudnya. Nah, kemudian kalian klik bagian lanjutan. Nah, untuk base ya, bagian atas ini, di sini kalian pilih yang interface style pixel 3. Kemudian untuk config-nya
kalian pilih yang Pixel 2018 ZSL HDR+. Kemudian untuk modelnya, kamera belakang kalian pilih Pixel 3 XL. Untuk kamera depannya tetap sama, pilih Pixel 3 XL. Kemudian kembali lagi untuk final JPG Quality HDR+, di sini saya memilih yang 100% Saturation Adjustment. Di sini kalian pilih yang 16. Kemudian shadow saturation kalian pilih yang 21. Nah, untuk yang ini kalian default saja ya teman-teman untuk bagian depannya atau front kamera. Selanjutnya back lagi. Nah, untuk bagian noise reduction di sini kalian aktifkan saja kedua-duanya ya teman-teman, dan untuk noise modelnya kalian pilih yang default saja. Dan untuk bagian noise parameter kalian juga pilih yang default saja ya teman-teman. Ini settingan yang saya lakuin di aplikasi Gcam. Selanjutnya di sini kalian enable portrait mode ya, terus enhanced. Terus kemudian di bagian HDR yang ini kalian enable juga. Untuk remove zoom saya disable, dan untuk Septo DCIM kamera saya enable juga nggak apa-apa, atau kalian mau di disable juga nggak apa-apa untuk bagian itu. Kemudian untuk alternatif config di sini saya enable ya teman-teman, atau saya centang. Nah, untuk bagian yang di bawah ini itu tidak saya centang ya, jadi sebaliknya bisa kalian lihat di sini. Oke. Untuk bagian ini juga ya tidak saya buka ataupun saya on kan. Nah, kemudian kalian tinggal kembali lagi. Nah, masih lanjut di HDR setting. Di sini kalian bisa enable ya teman-teman bagian yang ini, ignore black pixel, support hot pixel. Dan untuk resampling mode override di sini saya disable ya teman-teman. Dan HDR plus anti bending modenya controlled by Gcam. Selanjutnya kembali untuk revolusi foto kamera sesuaikan dengan selera kalian. Dan untuk bagian video di sini saya setting default saja. Dan untuk simpan lokasi, suara kamera, saran Google Lens itu sesuaikan dengan selera sendiri. Kemudian jenis petak bisa kalian aktifkan atau tidak. Kemudian kita klik bagian lanjutan. Nah, di sini kontrol HDR plus saya enable atau saya on kan. Kontrol RAW dan JPEG-nya saya on kan juga. Kemudian kita klik kembali dan klik lagi kembali. Di sini pengaturan sudah selesai ya teman-teman. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan mode malam. Ini ada di dalam ruangan, dimana cahayanya masih lumayan gelap ya teman-teman. Bisa kalian perhatikan, dan saya akan coba klik jepret, tahan. Nah, setelah selesai itu hasilnya ada di bagian sini ya teman-teman. Kita klik saja. Memang di sini agak lama karena memproses HDR. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Oke, seperti inilah hasilnya teman-teman. Padahal ini tidak menggunakan flash ya, tapi sudah lumayan bening. Dan saya akan mencoba untuk menggunakan kamera bawaan ya teman-teman. Oke, tutup saja. Saya akan mencoba untuk membuka kamera bawaan dari Samsung S8 Plus-nya, dan di sini saya akan mencoba klik foto. Oke. Dan bisa kalian lihat untuk hasilnya ya, di sini lumayan agak gelap, tapi jika saya menggunakan aplikasi Gcam lumayan terang. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk selfie kamera depan. Oke. Di sini saya pilih mode malam. Oke. Kita pindahkan ke ini, sangat gelap sekali ya teman-teman. Ya, saya akan mencoba untuk menjepretnya gimana hasilnya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, masih memproses HDR. Ini untuk kamera selfie-nya. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan kamera bawaannya teman-teman. Dan saya akan coba selfie di tempat yang sama dan cahaya yang sama. Oke. Nah, ini saya coba lakukan ya teman-teman. Oke, selesai. Dan kita lihat hasilnya. Di sini tidak terlihat sama sekali ya teman-teman
hitam, memang ya orangnya juga hitam. Selanjutnya ketika saya geser, yang dimana hasil dari Gcam ini hasil aplikasi Gcamnya tanpa menggunakan flashing. Kemudian jika kalian ingin menggunakan config yang sudah saya buat tadi, caranya gampang sekali. Kalian tinggal buka aplikasi Gcam-nya dan kalian bisa klik sembarang di pinggir tombol sutra ataupun tombol jepret 2 kali. Nah, di sini ada config-nya ya teman-teman, dan config-nya itu adalah Gcam S8 Plus Exynos Final Night Mode Tested by Balela. Di sini kalian tinggal klik saja dan kalian tinggal klik restore. Dan settingan tadi sudah berhasil diterapkan di aplikasi Gcam ini. Jadi kalian tidak usah setting satu persatu ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan memberikan hasil dari foto menggunakan kamera bawaan dan menggunakan aplikasi Gcam. Dan sekian saja teman-teman, dan sekian saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.